Halo teman-teman, apa kabar? Jadi di sini gua akan ngasih tahu produk Youleaf Beauty Bamboo Cargo Breaking Soap original 1% guys ya, atau bisa dinamakan dengan sambu bambu arang. Dan ini adalah sabun 100% original guys. Mantap gak tuh kan? Dan ini list tentang sabun arang bambu ini. Harga untuk produk ini hanya 50.000 kan per satu piece. Oke, jadi jangan lupa untuk di order langsung guys. Nomornya ada di bawah dan nomornya ada di deskripsi juga, bisa kalian langsung order guys. Mantap gak tuh? Dan inilah gambar terbukti bahwa sabun arang bambu ini sangat bermanfaat. Sudah banyak pemakai ini yang sudah tersebar lebar. Diingatkan kembali, stok ini terbatas, jangan lupa untuk langsung di order gen. Terima kasih. Materi ini diambil dari Shabby Design Community. Template PowerPoint ini dibuat oleh Kaidar Muhammad Bashir dan dipresentasikan ulang oleh Pelangi Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya langsung ke materinya. Perkenalkan, nama saya Pelangi Timur Alusna Ramadhani dari kelas 11 IPS 1 sebagai anggota IBMC. Di sini saya ingin memberi materi tentang dasar dari desain ya. Ini PPT-nya dari kakak kelas alumni yang dulunya di MAN 1 Bogor ya. Nah, ini orangnya ya. Ada 6 basic graphic design. Desain itu bisa berupa tulisan, gambar, ataupun semacamnya. Yang pertama itu ada namanya space, memisahkan dan menggabungkan elemen desain. Space itu seperti ruangan kan? Space artinya ruangan. Nah, space ini bisa dari teks atau gambar, atau biar bisa menarik penglihatan orang yang melihatnya. Nah, di sini ada 2 desain, yang kiri dan kanan, dan dua-duanya itu desain ya. Kalian lebih enakan lihat yang kiri atau yang kanan? 1 PM the next day. Nah, yang kanan kan yang enak dibaca terus rapi gitu kan, daripada yang kiri itu tidak beraturan ataupun berantakan. Nah, dari mulai teksnya, terus besar kecil teks sama kerapihan, ini berantakan semua kan. Kalau yang kanan dia rapi, teratur, dari mulai teks yang besar sampai teks yang kecil. Nah, ini susunan desainnya terbukti kan, kelihatan ya. Kalau footer itu apa ya kakak? Footer. Kalau footer itu apa ya? Footer itu kayak endorse-nya kali ya? Iya, bisa. Lebih ke sponsor ya mungkin ya? Ya, sponsor itu maksudnya. Bawah, bukan? Nah, iya, yang namanya ruangan itu kan ruangan. Nah, seperti kayak ruangan ini, yang kiri sama yang kanan itu beda. Yang kiri itu lebih berantakan, yang kanan itu lebih rapi susunannya, gitu sih ya. Itu namanya space ruangannya. Nah, yang kedua itu balance, memberikan ruang bernafas dan jarak. Nah, ini contoh dari teksnya. Kan dimulai dari yang teks besar terus sampai ke kecil. Ini ada jarak nih. Kalau misalnya kalian lihat coba desain atau apapun itu, pasti lihatnya tuh yang besar dulu daripada yang kecil, ya kan? Kalau desain kaliannya tuh kepepet nih, maksudnya rapat banget. Nah, pasti yang ngelihatnya tuh kayak kurang bernapas gitu, maksudnya nyesek. Kalau misalnya kalian lebih enakan ngelihat yang pertama atau yang kedua? Hours later. Meanwhile. Yang kedua ya. Kenapa yang kedua? Karena dia ada jarak antara teks yang besar sama yang teks yang kecil ini. Coba misalnya yang pertama itu dia akan mepet kan. Nah, jadi jaraknya tuh sedikit. Sedangkan kalau yang kedua, dia jaraknya tuh agak luas daripada yang pertama. Makanya itu namanya balance, keseimbangan. Nah, ini jaraknya nih kelihatannya. Nah, yang ketiga ada hierarki, bisa menyampaikan pesan. Di sebuah desain itu ada, setiap desain ada pesan-pesannya. Contohnya seperti ini, mari buat karya. Nah, terus teksnya itu ada bla 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 bla. Intinya itu ada pesan-pesannya gitu. Kalau yang kanan juga sama sih. Ini cuma contohnya aja. Atau enggak bisa dari hadis,
Terus sadis ada artinya berpesan lah ya. Ini ya, intinya gitu, berpesan. Oke, lanjut ya. Yang keempat itu ada namanya length and shape, memberi rasa. Length itu kan baris dan shape itu bentuk. Pasti tahu dong kalau baris sama bentuk. Ya bentuk kan kotak, lingkaran atau segitiga bisa. Kalau baris itu misalnya dari teks, baris itu namanya per baris. Misalnya kayak gini nih, kan lebih enakan ini kan apa ya, mempunyai rasa gitu. Nah sebelumnya itu adalah memberi rasa. Nah kalau kalian lihat yang hijau ini rasanya gimana? Segar. Di warnanya juga enak dilihat. Sebenarnya sama sih dua-duanya. Tapi setiap warna ada apa ya, arti masing-masing. Ya intinya itu rasa penglihatan, apakah enak dilihat atau nyaman atau segar atau ya memberi rasa pokoknya. Inti kayak sama ini juga sama aja sih, ini cuma contoh doang sih sebenarnya. Lebih ke logo. Yang lebih ini tuh adalah color ya, color ya. Memegang kekuatan. Desain kalau tidak ada color maka tidak bercolor. Memegang kekuatan, semua desain tuh harus ada warna gitu kan ya. Kalau tidak ada warna maka tidak berwarna. Nah ini warnanya merah, biru, ini terus kuning, putih, macam-macam sih warna, setiap warna. Tapi ya itu kecocokan kalian. Kalau pengen kayak gini ya tergantung. Ada kayak desain tulisan, terus backgroundnya itu warnanya biru, maka usahain ini tulisannya itu warnanya biru juga, biar nyambung dengan backgroundnya juga sih. Kayak contoh lagi nih, ada air, kan air warnanya biru. Nah maka kalau tulisannya merah nggak nyambung kan, makanya tulisannya teksnya itu warnanya biru biar nyambung juga dengan gambarnya. Nggak apa sih kayak ini nih, semua orang hebat dengan cara masing-masing, so jangan insecure, oke? Nah kayak gini nih, kata-kata doang, desain kata-kata, abis itu backgroundnya ini kan kayak abu-abu birunya kan, tuh nyambung jadi dia, teksnya juga biru. Meskipun ada yang kayak gini juga hitam-hitam, itu sama aja sih. Yang penting ada warna birunya teksnya biar agak nyambung dikit ke backgroundnya. Dan itu yang penting bisa apa ya, ngaplikasi warnanya ya biar sesuai sama backgroundnya, terus sama dengan Iya betul. agak langit. Ya betul. Terus juga ada contoh lain, logo ini nih, endorse. Ya itu endorse semua ini contoh-contoh dari warna-warna desain kayak gini. Burger King ini udah biasa kan ngeliat kayak gini, jadi ya biasa aja rasanya, nggak ada rasa nggak enak gitu, karena udah biasa. Udah paham kan sampai sini ya? 2000 Tipe yang kelima ya ini ya, tipografi untuk menyampaikan pesan. Yang sebelumnya kan ada materi itu yang untuk menyampaikan pesan, itu kan setiap desain mempunyai pesan-pesan masing-masing kayak gini. Nah tapi di ini juga teksnya juga bermaksud dengan kata-katanya juga. Teks bermaksud dengan kata-katanya juga. Kayak fontnya itu kalau ngeliat kayak gini rasa gimana? Ngeliat teks kayak gini fontnya Bagus. terus ada lagi. Itu saya bagus ya, tulisan sambung itu. Yang lain gimana coba bentuknya juga. Ya bagus lah, kayak jelasin gitu. Nah bagus kan, bagus. Nah itu lebih ke materi sebelumnya, rasa kan, itu kerasa. Coba kalian bedain sama yang kedua yang ini. Kayak horor ya. Nah itu makanya namanya tipografi untuk menyampaikan pesan. Pesannya itu bermakna sama, font dengan makna katanya itu sama. Kan kalau I always find you itu lebih ke arah romantis kan, makanya fontnya itu juga romantis. Kalau sedangkan yang ini I always find you, maka itu ke arah horor kan, kayak ya serem horor gitu kan, makanya fontnya nyambung dengan horornya itu. Udah paham? 6.5 hours later. Nah ini dia tips improve design. Kalau di luar desain itu bisa
belajar sendiri, otodidak. Kalau contohnya kayak saya itu nonton YouTube, cari di website referensi gitulah, perbanyak referensi desain. Nah, untuk meningkatkan taste desain yang kamu miliki bisa dari website. Contohnya kayak gini nih. Nah, ada namanya Dribbble. Websitenya itu namanya Dribbble, mirip kayak Pinterest, sama aja, cuman ya ada juga kayak ini Pinterest ya, nih Pinterest nih, mantep. Juga ada satu lagi Behance ya, Behance. Sebenarnya sih sama aja, cuman tergantung kaliannya maunya di mana website. Kalau referensi kayak gitu kembali lagi ke kaliannya. Kalau misalnya saya tuh di nyari referensi di Pixiv. Kayak gimana tuh Pak, boleh dijelasin? Sama aja sih, kayak Pinterest, kayak Behance juga sama ya, tapi bedanya kalau di Pixiv itu ada 2D semua, anime-anime. Ya gitu. Terus selanjutnya perbanyak latihan desain dan tetap penasaran untuk meningkatkan jam terbang dan menjaga perasaan untuk terus belajar. Ini penting ya. Jadi harus otodidak kalau pengen lebih dalam mempelajari desain. Terus yang paling penting itu jangan lupa minta sama Allah, karena semua yang terjadi atas izin Allah, maka mintalah ke Allah agar ditambah pemahaman yang baik. Juga minta agar desain yang dibuat bisa bermanfaat, karena berusaha tanpa doa itu tidak ada apa-apanya. Iya, udah capek-capek desain terus tapi lupa untuk berdoa kepada Allah gitu ya, itu bakal ya beda gitu pokoknya. Intinya berdoa. Terus karena desain itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga, maka bila dalam prosesnya tidak dilakukan dalam rangka kebaikan, berapa lama waktu yang terbuang sia-sia, berapa lama tenaga yang terbuang percuma. Itu banyak sekali. Termasuk saya juga biasanya kayak bikin desain anime gitu kan, nggak ada manfaatnya kan biasanya. Tapi itu bisa membuat saya latihan terus menerus dan skillnya itu menambah dan jadi lebih bagus dari sebelumnya. Sebenarnya itu buat hiburan aja, buat nambah skill gitu. Kalau pengen yang manfaat ya biasanya kata-kata, teks atau desain lainnya. Terus kita adalah dai, penyuruh sebelum menjadi apapun. Asal-asalan tips aja ini ya. Ini aja sharing-sharing. Ayo udah semua ya, udah semua. Intinya perbanyak latihan. Pesan dari kakak nih ya, perbanyak latihan, terus jangan lupa untuk berdoa dan jangan lupa minta yang terbaik ya. Berusahanya jangan setengah-setengah, harus full. Kalau setengah-setengah itu tidak maksimal. Setiap latihan yang kita lakukan itu akan nambah skill kita, insya Allah ya. Alhamdulillah udah selesai nih ya kak. Ya, udah batasannya sih. Be continue. Bersambung. Maaf jika ada kata-kata yang kurang atau yang nyambung ya, atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan karena maklum masih belajar. Saya juga kemarin saya mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jadi bermanfaat. Waalaikumsalam. Wah, budak bubar semua, buset. My god. Sekali. Oh, sekarang banget. What? Gacha time. Oh, sekarang minasan, orang baki minanda kono este, kono desu kone. Apa? Rasanya ampas.